Bismillah abi walibni waruhil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Senang berjumpa dengan teman-teman. Kiranya terus dukung channel ini untuk berkembang. Sobat yang terkasih, mari terus kita mencerdaskan banyak orang. Yang baperan minggir saja, tidak perlu mampir dan tidak perlu meneruskan. Nanti ngamukan, kayak anak kecil yang kehilangan mainan. Sukanya merebut, tapi kalau diambil mainannya justru ngamuk, nggak jelas, nangis, guling-guling, teman-teman. Nah, kenapa saya mengatakan demikian? Sudah kebiasaan para polemikus dengan terus-menerus mereka mengutak-atik Alkitab. Dan mereka sebut itu dakwah. Dan kali ini teman-teman, di bulan-bulan ini kita terus akan mencerdaskan orang-orang supaya melek terhadap keyakinan mereka sendiri dan tidak sibuk membahas keyakinan orang lain. Tidak perlu kepanasan baperan. Mari kita lihat video berikut ini. Ini dia teman-teman. Kita dengan baik, silakan. Iya, seperti itu. Selamat siang. Selamat siang, Pak Abdullah Waber. Apa ya, Bang Edit ya? Betul, Pak Abdullah Waber. Ya, silakan. Ya, saya mau bertanya, Bang. Boleh, silakan, bertanya, silakan. Kebetulan saya membaca Bible, saya kebetulan menemukan beberapa ayat di dalam Bible itu. Oke. Lalu saya ingin menanyakan kepada Bang Edis tentang Silakan. ayat tersebut. Silakan. Yang pertama, Yohanes 1 ayat 1. Satu-satu, jangan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, satu-satu. Satu-satu. Ya, sabar. Nanti cuma ada pertanyaan ini. Oh, iya, silakan. Nah, ya. Yang pertama Yohanes 1 ayat 1, yang kedua Yohanes 1 ayat 14. Ya, silakan. Apa itu? Nah, kalau Yohanes 1 ayat 1 itu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Betul? Betul. Ya. Betul ya? Betul. Betul, Bang. Betul. Ya. Yohanes 14, firman itu menjadi Allah. Saya ambil Bukan, poinnya. firman itu menjadi manusia. Oh iya, betul. Abang memang hafal ya. Memang orang Kristen yang pintar ini dia hafal, dia punya. Bukan hafal, Bang. Kami tidak ada hafal-hafalan itu. Kami diajari untuk memahami, bukan menghafal-hafal macam Islam. Kalau orang Islam kan menghafal-hafal saja tanpa tidak tahu artinya. Nah, itu orang Islam. Kalau kami diajari untuk memahami dan melakukan. Kalau orang Islam diajari menghafal dan melombakannya. Nah, gitu. Jadi Al-Qur'an, iya, Al-Qur'an bagi kalian untuk dihafal dan dilombakan. Nah, sementara bagi kami Bible kami untuk dipahami dan dilaksanakan. Ya, Itu bedanya, kan? Itu betul, tidak salah. Tapi yang mau saya sampaikan juga yang mungkin abang belum paham, bahwa Al-Quran itu membaca satu huruf 10 pahala. Di ayat berapa? Oh, itu berdasarkan hadis Rasulullah. Waduh, berarti Qurannya tidak dipakai lagi. Itu saya bilang. Oh, bukan, Bang. Berarti orang Islam setiap ditanya tidak pernah dalilnya pakai Al-Quran. Selalu saja dalilnya dari kitab-kitab di luar Al-Quran, karena Al-Quran bagi mereka tiada gunanya dan tiada fungsinya. Loh, kalau abang Pak Abdillah, dengarkan dulu. Kalau Anda saya tanya tentang agama Islam, kitab yang seharusnya Anda pakai untuk menjelaskan agama Islam itu adalah kitab yang dari Allah atau kitab yang dari manusia? Coba. Abang mengerti. Ini kan abang tidak mengerti ini. Ditanya itu saja mutar-mutar ini Pak Abdillah ini. Penjelasan. Silakan. Di dalam Islam itu ada dua konsep yang abang harus tahu. Yang pertama Quran dan yang kedua hadis. Di Quran surat berapa? Dengar dulu. Nah, sekarang Nah, masalahnya Anda ini ngarang lagi. Bukan, Ngarang, nggak boleh begitu Pak Abdillah. Begini loh. Ketika begini Pak Abdillah, ini kitab yang diberikan Allah untuk menjelaskan segala sesuatu itu hadis apa Al-Quran? Al-Quran. Nah, berarti kalau ditanya tentang agama Islam, jawabnya pakai Quran apa hadis? Nah, makanya mau saya sampaikan sekarang. Al-Quran itu mengatakan begini, waqimus shalah, kan? Dirikanlah sholat. Bagaimana gerakan sholatnya, bacaan sholatnya itu tidak diterangkan di Al-Quran. Makanya itu Al-Quran tidak ada gunanya. Loh, bagi Anda memang Al-Quran tidak ada gunanya. Karena apa? Karena ketika disuruh menjelaskan tata cara sholat, Al-Quran tiada mampu dan tiada sanggup. Loh, maaf ya, ini yang mau saya bilang, abang ini cerdas, tapi cerdasnya tidak sesuai dengan kecerdasan. Begini, dengarkan. Apakah kitab yang memberi petunjuk apa? Iya, dengar dulu. Nah, ditanya kitab yang memberi petunjuk, malah kita kesana kian kemari. Karena Al-Quran mengatakan begini, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, oke, berarti segala yang diucapkan Muhammad itu pasti wahyu. Iya. Loh, kalau wahyu kenapa Muhammad bisa ditegur atas apa yang diucapkannya?
Loh. Lu katanya wahyu, gimana sih? Kalau memang yang diucapkan dia itu adalah wahyu, mustahil dia itu ditegur sama Allah atas apa yang keluar dari mulutnya. Makanya Muhammad itu berkata berdasarkan hawa nafsunya. Gimana Pak Abdillah ini? Bang, proses yang dikatakan Rasulullah itu, abang tahu bahwa sebelum turun ayat itu atau sudah turun ayat itu atau sebelumnya. Jadi inilah yang saya bilang, abang ini kalau semua yang diucapkan Muhammad itu wahyu, pastilah dia tidak ditegur sama Allah. Masa dia ditegur oleh Allah atas apa yang wahyu diucapkannya? Dengar dulu, itu tidak seperti itu, Bang. Maksudnya, apakah yang pernyataan abang ini sampaikan bahwa semuanya kenapa sampai Muhammad ditegur oleh Allah? Apa ayat katanya yang diucapkan dia wahyu? Yang diucapkan dia wahyu nggak? Iya, kalau wahyu masa dia ditegur gimana? Lucu. Dengarkan. Misalnya Muhammad ngomong, dia bicara. Yang keluar dari mulutnya itu wahyu nggak? Iya, ini kalimat ini perlu ada penjelasan para ulama sehingga abang lari lagi ke ulama lagi. Ditanya, dengar dulu. Kalau Muhammad ngomong, dengar Pak Abdillah. Kalau Muhammad bicara, yang keluar dari mulutnya itu wahyu atau tidak? Kalau berdasarkan ayat tadi berarti wahyu. Wahyu. Nah, bagaimana mungkin Muhammad mengucapkan wahyu tapi dikoreksi sama Allah? Lah, makanya berarti itu namanya wahyudi, bukan wahyu. Gimana? Ketika Nabi Muhammad mengatakan sesuatu yang salah, itu mungkin sebelum turunnya ayat ini. Loh, berarti setiap yang keluar dari mulut Muhammad itu namanya wahyu-wahyuan. Masa wahyu bisa dikoreksi? Coba wahyu bisa dikoreksi nggak? Ya. Dengar, Anda sekarang itu kan sama dengan begini ya. Ada sisi Muhammad yang dia manusia, Bang, yang nggak nafsunya itu mutar lagi. Katanya wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkannya itu berdasarkan kemauan hawa nafsunya, melainkan berdasarkan yang diwahyukan. Iya, tapi waktunya malah bikin petani kurma gagal panen. Pertanyaan saudara. Gini, itu sebenarnya sudah cukup membuat Anda berhenti percaya kepada Islam. Sudah, dengar dulu. Saya mau bertanya ini. Ya, sekarang bertanya. Di apa itu Yohanes 1 mengatakan bahwa firman adalah Allah. Nah, Yohanes 14, firman itu menjadi manusia. Yang menjadi manusia itu firman, bukan Allah. Betul. Sekarang pertanyaan saya, sebutkan perbedaan firman dan Allah menurut konsep Kristen. Sebutkan perbedaan firman dan Allah. Iya. Ya, Allah itu kalau merujuk kepada Bapa itu sosoknya, firman itu perkataannya, akalnya, pikirannya, kehendaknya, begitu. Logos, logikanya gitu. Iya, berarti yang menjadi firman itu bukan Bapa, yang menjadi manusia itu bukan Bapa. Bukan, Bapa tidak pernah jadi manusia. Ya, firman yang menjadi manusia. Betul. Lah, kenapa yang menjadi manusia Anda sembah? Loh, sedangkan Anda saja nyembah Muhammad gimana? Loh, buktikan saya menyembah Muhammad di mana? Buktikan apa? Loh, yang Anda maksud disembah diapain? Yang Anda maksud disembah itu diapain? Oke, saya tunjukkan. Sebentar, pelan-pelan, Abdillah. Yang Anda maksud, tadi kan Anda tanya, Bapak kan tidak pernah menjadi manusia. Saya setuju denganmu, betul. Bible tidak pernah mengatakan bahwa Bapak itu menjadi manusia. Yang menjadi manusia itu adalah Sang Firman. Sudah. Cuma itu perkataan menurut Anda. Ya, perkataan, pikiran, kehendak, logik itu bahasa aslinya itu logos. Dengar dulu kalau saya ngomong. Kalau saya ngomong didengarkan. Iya, silakan. Di situ bahasa aslinya itu enarche en hologos, logos atau logika. Atau diterjemahkan di situ menjadi firman. Ya kan? Nah, firmannya itu menjadi manusia. Nah, lalu Anda bilang begini, kan bukan Bapa yang menjadi manusia, yang jadi manusia kan Sang Firman. Betul, setuju. Lalu kenapa Anda menyembah manusianya, nggak menyembah Bapaknya, gitu, betul? Iya. Oke, saya tanya dulu, menyembah yang Anda maksud apa? Apakah begini-begini? Sebentar, yang saya tanya dulu, menyembah yang Anda maksud gini. Gimana? Sebentar, menyembah yang Anda maksud apa? Dengar dulu, makanya dengarkan penjelasan saya. Silakan. Yang dimaksud menyembah itu, Anda menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan, pencipta langit dan bumi. Oh, yang dimaksud menyembah itu. Jadi menyembah itu menyatakan bahwa dia pencipta langit dan bumi itu. Itu maksud menyembah? Iya. Oh, menyembah kayak begitu. Definisi dari mana itu? Sebentar, definisi dari mana itu? Loh, dalam sepak terjang seluruh orang Kristen. Sebentar, menyembah itu bahasa Arabnya apa? Menyembah itu bahasa Arabnya apa? Abada ya'budu. Oh, itu bukan menyembah, itu namanya ibadah. Lu gimana? Lu malah ketawa. Menyembah itu kayak begini loh, menyembah itu begini.
Ya kan? Sujud begitu itu namanya gerakan, menyembah. Bang. Itu gerakan. Abang ini gimana? Itu gerakan. Memangnya kalau menyembah nggak ada gerakannya? Wah, nanti ucapannya dulu. Loh, menyembah ada ucapannya. Kalau nggak ada ucapannya nggak nyembah gitu. Bang, jangan mau mati. saya ini Bentar, kalau menyembah itu harus ada ucapannya gitu. Nah, Anda kan tadi menyembah. Mana ini ngomong sama mereka, ini ngomong sama stadium medium 1. Anda tadi tanya coba. Anda tanya menyembah bahasa Arabnya apa? Saya Apa? jawab abadah, wudu, menyembah. Oke. Anda Maknanya bilang, apa? menyembah itu begini. Maknanya apa? Iya. Ya, kalau itu gerakan, Bang, tapi kalau bahasa Arabnya ucapannya adalah abadah ya'budu. Iya, pengertiannya apa? Abudu itu pengertiannya apa? Abadah itu? Nah, menyembah itu ucapan disertai dengan gerakan dalam Islam. Cuman itu saja. Itu pengertian menyembah. Iya, jadi menyembah yang pertama meyakini dia sebagai Tuhan, dan yang kedua menyembah dengan gerakan. Baik itu lewat menyanyi, kalau menurut orang Kristen menyanyi di gereja atau menyanyi di rumah, sedangkan orang Islam bukan dengan sholat. Itu. Oke, berarti itu menyembah. Itu ibadah. Iya. Berarti Anda nggak boleh mandi dong. Nggak boleh tidur dong. Mandi maksudnya gimana? Loh, Anda diciptakan untuk apa? Iya, untuk menyembah kan? Untuk menyembah. Kenapa Anda mandi? Kenapa Anda tidur? Lu gimana Anda mandi? Udah salah ini. Nggak boleh mandi. Nggak boleh main bola. Ditanya beribadah ngapain? Katanya beribadah itu harus ada gerakannya, harus ada ucapannya. Dan Anda diciptakan hanya untuk beribadah. Berarti Anda diciptakan hanya untuk gerakan-gerakan begini, saudara. Begini, nggak boleh lepas dari itu. Pagi begini, dari mulai bangun pagi begini. Anda nggak boleh tidur, tidak boleh. Kita pakai waktu saja ya. Berarti Anda itu tidak boleh makan, tidak boleh tidur, tidak boleh mandi, karena Anda diciptakan hanya untuk ibadah. Dan ibadah tadi kata Anda menyembah begini-begini dan ada ucapannya, nggak boleh pindah dari situ. Harus begini terus Anda. Gini terus ya, setiap detik Anda harus begini, harus ada bacaannya. Itu namanya beribadah, menyembah begini. Tidak boleh Anda lepas, harus begini terus 24 jam. 24 jam harus begini terus, nggak boleh makan Anda, nggak boleh. Nah iya, ini karena Anda sudah mendefinisikan ibadah itu kayak begini. Kan Anda tadi yang bilang. Takutin. Bang Edis mau takut. Tadi Anda yang bilang apa itu ibadah? Ibadah itu menyembah. Apa itu menyembah? Menyembah itu gerakan-gerakan dan ada bacaannya. Nah itu berarti kan. Saya ikuti definisimu. Anda diciptakan hanya untuk beribadah, hanya untuk menyembah, tidak ada yang lain. Kena kan? Meninggal. Ternyata Bang Edis meninggal. takut, Bang. Meninggal. Meninggal dunia. Makanya kalau bicara itu harus sesuai dengan definisi yang benar. Anda takut nanti saya serang dengan Tuhan yang Anda kan bertanya kepada saya, kalau begitu kenapa Anda menyembah Yesus? Ya, kenapa Anda sembah manusia? Kenapa Anda sembah manusia? Masa mau nyembah batu gimana? Masa saya mau menyembah batu? Kenapa Anda sembah manusia? Lu jelas karena dia memiliki kuasa. Nah, daripada menyembah batu yang ada di makam, mending saya nyembah manusia yang memiliki kuasa. Saudara. Daripada kalian menyembah mayatnya Muhammad dah. Menyembah Yesus punya kuasa. Nah, menyembah Muhammad ada di kuburan. Gimana? Kalian bilang Muhammadku, dengarlah seruanku. Hei, teman-teman yang ada di dengarlah seruan. Padahal dia sudah meninggal, saudara-saudara, disuruh mendengar seruannya. Nggak ada takutnya. Nggak ada takutnya. Coba bicara. Tadi Anda sudah saya kasih izin bicara. Apa itu menyembah? Anda sudah jelaskan. Menyembah itu adalah gerakan-gerakan. Lalu ada bacaan-bacaan. Betul? Betul tidak? Iya, berarti Anda tidak boleh berhenti dari situ. Anda harus begini terus, gerakan-gerakan dan begini-begini terus. Bagaimana Anda saja menyembah saja tidak tahu? Oke lah, kita kasih kesempatan kepada Muslim yang lain. Jadi makanya saya bilang teman-teman, kalau kalian tidak mengerti sebuah pengertian, ya sama kayak emak-emak itu loh. Emak-emak tahu kan emak kan? Adalah orang datang kepada emak-emak, dikasihlah emak-emak ini motor, ya kan? Bu, apa? Mau nggak beli motor harga 1 juta? Wih, murah, kan? Dibelilah sama emak-emak ini. Besok datang polisi, Anda menadah. Tidak, saya tidak menadah. Ditanya apa itu menadah? Makanya saya bilang. Kalian bilang sama saya, kenapa kamu menyembah manusia? Ditanya apa itu menyembah?
menyembahkan. Ya. Ayo, silakan kita diskusi lagi ya. Ini tema-tema klasik. Karena kalau Islam ini kita harus mengajari mereka hal-hal yang paling dasar dan paling basic begitu. Karena mereka hal yang paling dasar, yang paling basic itu banyak tidak tahu. Ditanya apa itu ibadah, ibadah itu katanya begini-begini. Ini ibadah. Selain daripada itu namanya bukan ibadah, kan botol. Ya kan? Nah, kalau ibadah adalah begini dan begini, ya kan, di masjid, maka saya akan membacakan satu ayat Quran kepada kamu, bahwa kamu diciptakan tiada lain hanya untuk ibadah. Berarti kamu harus begini terus, nggak boleh berhenti. Gimana? Oke. Kita kasih naik ada Akmal Urijal. Kita kasih naik Akmal Urijal. Ya, silakan Akmal Urijal, silakan nyalakan kamera Anda. Mari diskusi dengan baik. Ya, Akmal. Aduh, sudah rusak sih. Akmal Urijal. Akmal. Oke, baik, kita kasih turun ya. Kalau sudah grogi, sudah panik ya, boleh Anda didampingi Ustadz sebelum naik ya. Jangan asal naik-naik saja, sedangkan ilmu tiada ya. Oke, kita kasih naik ada Cancer. Ya, silakan nyalakan kamera Cancer. Halo Cancer. Saya Ya, kalau Kristen tolong jangan naik ya, teman-teman. Sekali lagi teman-teman ya. Bagi teman-teman yang Kristen, saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus, teman-teman, cukup caranya di sini nih, absen hadir 4,1 ini dipencet, kemudian follow, ikuti saya. Sebab kalau kalian tidak ikuti saya, nanti kalian cari-cari saya, kalian tidak dapat. Karena begitu banyaknya akun-akun palsu yang namanya sama dengan saya, fotonya sama dengan saya, padahal bukan saya. Ya, jangan lupa di follow langsung, di follow ya, atau ikuti. Jangan-jangan tidak tahu follow lagi. Oke, kita kasih naik ada Asnawi. Ya, silakan Asnawi. Halo, assalamualaikum. Ya, selamat malam, selamat pagi Asnawi. Silakan nyalakan kamera Anda. Kristen gila aja kamu ya, ngotot aja bisa kamu. Tadi. Ya. Kesetanan, kesetanan, penuhan Muhammad lagi kesetanan. Kesetanan. Mau jadi teroris, mau jadi teroris, mau jadi teroris, mau jadi teroris. Kesetanan dia saudara-saudara. Mau jadi teroris. Malah joget kita, malah joget kita. Makan babi kamu, makan babi. Lebih baik kita makan babi ketimbang minum kencing unta. Anjing kamu ya, anjing. Kesetanan. Anjing kamu. Anjing kamu. Kamu bisa melawan orang aja. Anjing kamu. Babi kamu. Kesetanan saudara-saudara. Anjing kamu. Wah, jin apa yang masuki Anda? Waduh, kabur dia saudara-saudara. Kita minum dulu teman-teman ya. Kan sudah saya bilang, kalau Anda seorang muslim ya, syaratnya ada, Anda harus jadi manusia dulu. Jangan ketika Anda naik lalu Anda kesetanan, kesurupan. Saudara-saudara, tidak boleh seperti itu saudara-saudara, tidak boleh. Padahal kita ini kan membuka forum diskusi. Coba di mana ini ada salahnya nih? Kristen bertanya, mustahil Islam menjawab pakai Qur'annya, mustahil. Sekarang kalau kalian tidak percaya, naik ke sini, saya tanya nanti Anda tentang agama Islam. Sempat kalian bisa jawab pakai Quran, saya terjun dari Monas. Sudah saya bilang, saya ya, setelah mempelajari agama Islam, saya berani menyimpulkan ketika Anda saya tanya agama Islam, pastilah Al-Quran tiada berguna bagimu untuk menjelaskan. Mau coba? Silakan naik. Yuk, silakan. Ya. Jangan Anda naik-naik saja lalu marah-marah saudara-saudara ya. Tidak boleh seperti itu saudara. Oke. Jip Mujib, silakan nyalakan kamera Anda. Silakan Jip Mujib. Halo? Meninggal dunia. Ya, silakan Jip Mujib, nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Siap berdiskusi dengan baik? Kacamatanya buka dulu dong. Apa hubungannya dengan kacamata ini?
Nampaknya Anda berminat menjadi telolis juga. Jadi seperti ini Bang. Begini saya sudah bilang, kalau Anda seorang muslim naik di sini, mari diskusi fokus saja ke temanya, ya kan? Orang lain dipaksa on cam, sendirinya ngumpet di balik kacamata. Oh, Anda mau suruh saya buka kacamata? Oke, sip, biar ada syaratnya. Si Juma suruh ke sini, suruh buka maskernya. Wah, kalau si Juma buka masker, saya pasti buka kacamata dan lepas topi saya. Ini kalau saya lepas, ada implikasinya ada. Juma harus lepas maskernya. Beranikah kalian melindungi guru kalian yang kalian sembah-sembah? Enggak. Oke, silakan kembali ke sini. Jim Mujib. Ayo, kita diskusi Jim Mujib. Jim Mujib. Jadi sekarang kalau Kristen bertanya, saya jawab pakai Bible. Jawab tadi yang abang itu ya. Kalau Islam ditanya, mustahil Anda jawab pakai Quran. Silakan. Ya. Ya, orang Kristen bertanya ya dijawabnya pakai Injil. Betul. Kalau orang Islam yang bertanya kita jawab pakai Al-Qur'an. Mustahil. Kalau sempat ada orang Islam ditanya tentang agama Islam dijawab pakai Quran, saya terjun dari Monas. Mau coba? Mau coba nggak? Ya, coba. Baik, coba aja. kita tes. Anda sholat? Baik, ya Bang. Jadi abang silakan. Kita dilarang menyembah Muhammad, kita dilarang menuhankan Muhammad, kita mengikuti Muhammad karena itu adalah perintah dari Allah. Al-Hasyr ayat 7, wa ma atakumur rasuluhu fatibu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang disuruh Muhammad ikuti, apa yang dilarang udah ikuti. Kita mengikuti Muhammad, beda halnya mengikuti hawa nafsu. Sekarang Bang gini, ada seorang filsuf mengatakan begini. Saya bacakan dalam teks bahasa Arab karena memang seorang filsafah orang Arab. Maaf 1 menit ya Bang, maaf ya Bang ya. Silakan. Dia mengatakan begini. Kam ahya min mawatin nufus. Berapa banyak jiwa yang hidup dari kematiannya. Wa kam amat min arbabil qulub. Dan berapa banyak orang yang mati karena mempertuhankan hatinya. Di sini karena mempertuhankan hatinya ini berkaitan dengan banyaknya lelaki yang bunuh diri karena mempertuhankan hatinya. Mempertuhankan hati itu maksudnya adalah mencintai seseorang lebih dari dosis yang ditetapkan, sehingga banyak sekali lelaki yang dia mencintai seseorang kemudian putus, kemudian mengakhiri hidupnya. Sekarang kalau dalam Al-Quran ketika Allah Ta'ala kemudian dan seterusnya mengikuti hawa nafsu, begini maksudnya adalah seseorang tadi lebih mengikuti hawa nafsunya yang buruk daripada mengikuti Tuhannya. Di ayat Al-Baqarah tadi contohnya, seorang itu lebih mencintai seseorang lain daripada dia mencintai Tuhannya. Maaf, saya buka sedikit. Saya tahun 2009 masuk Islam. Saya dulunya adalah Katolik. Orang-orang Kristen luar biasa, baik-baiknya luar biasa. Keluarga saya sampai sekarang Katolik, luar biasa baiknya. Saya datang ke rumah itu disediakan sejadah, kemudian disediakan sahur. Adik saya masih Katolik, kakak saya masih Katolik. Gini, antara adanya perbedaan agama ini, menurut saya gitu loh. Ya, itu bukan suatu hal yang mesti kita peributkan seperti ini. Tapi yang abang pertanyakan tadi, apakah Muhammad wajib dijadikan sebagai Tuhan? Tentu itu dilarang. Kita mengikuti Muhammad bukan karena dia sosok manusia yang kita ikuti, bukan, karena ada perintah dari Tuhan. Saya kalau tidak salah tadi ada statement abang mengatakan seperti ini. Ada perintah baik Allah, kemudian nuzul, dijadikanlah dalam rupa manusia, dan itulah yang diikuti. Bang, sedangkan itu saja firman Tuhan yang nuzul kemudian berupa wujud manusia yang kalau tidak maaf koreksi kalau salah, berubah wujud manusia, kita ikuti. Bagaimana dengan firman Tuhan itu langsung gitu loh. Nah, sehingga memang kalau mengikuti atau menjadikan Tuhan Muhammad itu jelas dilarang. Ini Nabi itu pernah dalam membuat keputusan pernah salah, tentu pernah ditegur oleh Allah. Nabi itu pernah tidak bermuka masam dengan seseorang, pernah abasa wa tawalla, ditegur oleh Allah. Sehingga seseorang yang dia banyak ada kekurangannya, yang tidak sempurna, ia itu tidak layak dijadikan ia sebagai Tuhan. Sehingga Allah sendiri memang membatasi. Sehingga dalam Al-Quran itu wa ma Muhammadun illa rasul, itu sudah dijelaskan langsung dalam Al-Quran. Wa ma Muhammadun, tidaklah Muhammad illa rasul, kecuali hanya seorang rasul. Hanya seorang, wallahi saya seorang mu'allaf. Nama saya dulunya Andreas Gerald. Kakak saya namanya, ini ada yang bilang, maaf ya Bang, ada yang bilang saya cosplay jadi mu'allaf. Saya serius, nama kakak saya Elizabeth Karisa Lauren Dalisadek, nama adik saya Franciscus Gilbert. Saya dulunya di Padang, itu ada nama gereja Yosudarso. Sebelumnya saya juga dekat SD Teresia, itu ada nama gerejanya Katedral. Saya di situ dulu. Nah, jadi saya sangat cinta sekali dengan apalagi dari sepertinya abang pas saya kurang karena dulu saya masa kecil masa kecil saya masuk Islam. Abang pastor ya Bang? Pendeta atau pastor? Bang, saya kurang jelas. Saya hanya penginjil jalanan yang tidak punya gereja. Saya hanya penginjil jalanan aja. Nah, ini yang saya suka gitu loh. Orang-orang yang seperti abang nih seharusnya berdiri di depan podium gereja, menjadi orang yang terdepan. Kenapa? Ada sifat rendah hati. Lah rendah hati ini yang saya sangat suka dari orang-orang yang
Ya mungkin saya insya Allah saya yakin abang ini sudah Nggak punya gereja saya bang. Saya nggak punya gereja. Nggak punya gereja berarti. Nggak punya gereja. Soalnya nggak punya duit buat beli gereja. Tapi bukan masalah itu bang. Gini, sekarang itu zaman internet bang. Jamaah kita di sini ada 1.300 bang. Saya kalau buka gereja belum tentu yang datang 5 ekor. Belum datang yang datang 5 orang. Tapi di sini yang datang ini 1.400. Masya Allah. Ini cara dakwah yang luar biasa begini. Iya betul. Oke. Jarang ada pastor yang ini Baik. waktu saya mohon maaf bang. Saya belum sempat jawab, tapi udah bang masa pergi. Baik. Poin-poin yang saya catat adalah menjadikan sesuatu sebagai Tuhan tadi adalah menempatkan sesuatu itu lebih dari apapun, mencintainya lebih dari apapun, mengutamakan dia lebih dari apapun. Satu poin yang saya sangat setuju dan saya terus-menerus gembar-gemborkan kepada umat Muslim supaya umat Muslim mengerti apa itu mentuhankan. Nah, itu semua kriteria yang abang barusan katakan itu semua jatuh kepada Muhammad. Jatuh-jatuhnya kepada Muhammad. Kutanya sama abang, apakah dapat dikatakan beriman seorang muslim jikalau Muhammad itu tidak lebih dicintainya, lebih dari bapaknya, lebih dari ibunya, lebih dari istrinya, bahkan lebih daripada dirinya sendiri? Betul? Itu betul perintah Tuhan juga. Baik, barusan tadi abang bilang, jika Anda mencintai sesuatu lebih dari apapun, mengutamakan dia, melebihkan dia dari atas segalanya, artinya Anda sudah menjadikannya sebagai Tuhan. Kriteria yang abang pakai saya gunakan, saya terapkan kepada Muhammad. Betul? Saya tanya sama abang, siapa yang komentar nih, saya curhat dan takiyah. Tahu maksud takiyah apa? Saya dituduh. Fokus dulu, mungkin gini Bang Abdul, mungkin lain waktu kita bisa atur jadwal untuk membahas itu. Sedikit yang mau saya tambahin. Nanti follow saya biar nanti kita jadi teman. Gini, Bang Abdul. Begini Bang Abdul. Pertama-tama, mentuhankan menurut surat Al-Jasiyah ayat yang ke-23 tadi adalah mengikuti, mentaati, menyerahkan ketundukan penuh absolut kepada sesuatu tersebut. Sepakat? Ya. Nah, sekarang saya tanya, sebagai seorang muslim, bukankah Anda wajib menyerahkan ketundukan dan kepatuhan Anda secara absolut kepada Muhammad? Ya, perintah Tuhan. Iya, artinya memang Anda diwajibkan untuk mentuhankan Muhammad. Nah, begini Bang. Tapi abang lagi ngomong, terserah Anda langsung lanjut dulu Bang. Gini Bang, makanya kita setuju dulu Bang, definisi mentuhankan. Kita harus setuju ini dulu. Nah. Makanya ini harus saya ulang lagi. Ada orang yang mentuhankan hawa nafsunya. Ada orang yang mentuhankan manusia lain. Ada orang yang mentuhankan bla bla bla. Artinya, mentuhankan di sini adalah mengambilnya atau menjadikannya sebagai sesuatu yang kepadanya Anda menyerahkan ketundukan dan kepatuhan secara 100%. Yang kepadanya Anda mencintainya lebih dari apapun. Yang kepadanya Anda lebih memprioritaskan lebih dari apapun. Setuju? Ya, setuju. Nah, bukankah itu semua harus Anda lakukan kepada seorang Muhammad? Bukankah Anda harus mencintai Muhammad bahkan lebih daripada istrimu, bapakmu, anak-anakmu, hartamu, bahkan dirimu sendiri? Betul nggak Bang? Ya, betul. Oke, artinya mencintai Muhammad lebih dari yang apapun sudah terpenuhi. Kemudian yang kedua, apakah Anda memprioritaskan Muhammad lebih dari apapun? Contoh, saya tanya sama abang, mana yang lebih abang prioritaskan? Muhammad ataukah orang tua Anda, ataukah istri Anda, ataukah harta Anda? Dalam hak Nabi Muhammad. Muhammad. Kemudian yang ketiga, kepada siapakah Anda menyerahkan kepatuhan dan kepatuhan secara 100% secara absolut? Bukankah kepada Muhammad? Dengan bandingannya dengan siapa dulu? Bang, di dalam Al-Quran, bahkan di dalam hadis. Dengan orang tua, dengan orang tua atau dengan siapa? Dengan seluruh manusia? Ya, betul. Ya. Kepada seluruh manusia? Nah. Betul, artinya Bang, gini loh, semua perlakuan yang Anda lakukan terhadap Allah, Anda lakukan juga kepada Muhammad. Karena di dalam Al-Quran, Allah dan Rasulnya itu begitu seringnya selalu bersama-sama. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan Muhammad mengatakan, barang siapa yang taat kepadaku, maka dia taat kepada Allah. Bayangkan Bang, mentaati seorang manusia bernama Muhammad, setaraf dengan mentaati Allah. Makanya saya bilang Bang, sebelum abang jawab, dilarang mentuhankan Muhammad, abang harus mengerti dulu apa itu mentuhankan Bang. Mentuhankan itu bukan menjadikannya sebagai sang pencipta, tidak. Ketika orang mentuhankan hawa nafsunya, apakah dia menjadikan hawa nafsunya sebagai sang pencipta? Kan tidak. Ya, ketika seseorang mentuhankan rohib-rohibnya, mentuhankan alim ulamanya, apakah menganggapnya sebagai sang pencipta? Tentu tidak. Betul sekali. Nah, makanya saya bilang, definisi mentuhankan di sini adalah definisi mentuhankan yang sesuai dengan Al-Quran. Makanya saya tanya sama abang, sesuai penutup dari semua yang telah kita bicarakan, berarti wajib bagi diri Anda untuk menjadikan Muhammad sebagai Tuhan. Kan sudah saya jawab tadi, menjadikan Muhammad sebagai Tuhan itu dilarang. Adapun mencintainya, mengikutinya itu semata-mata karena kita itu diperintahkan oleh Tuhan. Sekarang sebelum Tuhan Yesus itu, saya mengatakan Tuhan Yesus karena kita mengikuti Bang Edis ya, pengucapan Bang Edis.
sebelum dia diangkat menjadi Tuhan. Ya, apakah sebelum itu kita tidak boleh mencintai dan mentaatinya dan mengikutinya? Kemudian Yusuf atau Joseph ataupun nabi-nabi yang lainnya, utusan-utusan yang lainnya, ketika dia mengatakan sesuatu, apakah kita tak boleh mengikutinya? Kemudian ada Rasul, contohnya Rasul-Rasul, seluruh Rasul-Rasul, apakah ketika kita mencintai mereka kita mempertuhankan mereka? Begini Bang, narasi Abang saya lihat sangat bagus. Cuma dalam pemikiran Al-Quran, alhamdulillah Bang, untuk Al-Quran saya sudah hafal dari tahun 2013. Kemudian untuk belajar tafsirnya juga dalam bahasa Arab juga saya sudah belajar 7 tahun. Kemudian untuk bahasa Tuhan itu, mempertuhankan sesuatu, itu bukan seremeh itu atau sekedar lafaz begitu saja. Contohnya dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ya, untuk mengesahkan Tuhan yang satu, itu memerlukan lafaz-lafaz yang contohnya kul, katakanlah huwallahu. Mohon maaf Bang Abdul Halim, karena gini, nampaknya kita agak sedikit melenceng. Begini loh Bang Abdul Halim. Gini, kita itu kan sedang membahas pengertian mentuhankan. Tadi Abang bilang, ketika saya mencintai istri saya, ketika saya mentaati orang tua saya, apakah itu berarti saya mentuhankan orang tua saya? Begini, Bang Abdul. Tadi kan kita sudah sepakat, mencintai di sini dalam pengertian atau mentaati di sini dalam pengertian memberikan ketaatan yang absolut. Artinya, ketika dia mengatakan sesuatu, Anda tidak boleh membantahnya. Saya kasih contoh. Ketika istri Anda menyuruh Anda supaya Anda melakukan gini, ketika orang tua Anda menyuruh Anda menyeraikan istri Anda, apakah Anda akan lakukan? Tentu tidak. Karena ketaatan Anda kepada orang tua itu bersyarat, tidak mutlak. Ketika istri Anda menyuruh usir orang tua Anda dari rumah ini, apakah Anda lakukan? Tidak. Karena ketaatan Anda kepada istri, ketaatan Anda kepada orang tua, ketaatan Anda kepada bos, ketaatan Anda kepada guru bersyarat, tidak mutlak. Tetapi pertanyaan saya, apakah ketaatan seorang muslim kepada Muhammad itu harus mutlak? Seperti ketaatannya kepada Allah? Coba. Ya, saya jawab ya, boleh nggak seorang muslim membantah Muhammad? Tak boleh. Saya jawab ya Bang ya? Tak boleh. Artinya boleh begini, makanya saya bilang itu mentuhankan. Oke, boleh saya jawab? Begini Bang Abdul, gini. Oke, ini penutup ya, gini. Ketika ada, taruhlah si Fulan. Ya kan, si Fulan menyerahkan kepatuhan dan ketaatannya secara penuh kepada iblis. Ya. Dapatkah kita katakan bahwa si Fulan ini menjadikan iblis sebagai Tuhannya? Coba ulang lagi Bang, saya kurang dengar tadi barusan. Baik, ketika si Fulan menyerahkan kepatuhannya secara mutlak kepada iblis, apapun yang diperintahkan iblis akan dilakukannya, maka si Fulan ini telah mengambil iblis sebagai Tuhannya. Setuju? Ya, kemudian. Nah, ketika kita pakai kriteria yang sama, ketika seseorang mengambil Muhammad, menyerahkan kepatuhan secara absolut kepada seorang Muhammad, berarti orang tersebut telah menjadi mengambil Muhammad sebagai Tuhannya. Udah boleh saya jawab Bang? Mas Silakan. Ya, gini, ketika orang tua menyuruh sesuatu sebagai gambaran, langsung saya jawab. Maka di situ perkataan orang tua kita bisa saring, karena mungkin perkataan orang tua itu ada hawa nafsunya, berdasarkan hawa nafsunya. Saya membuat keputusan contohnya, tak mungkin keputusan itu tak sesuai dengan hawa nafsu. Kadang hawa nafsu itu bersifat jahat. Sedangkan apa yang keluar perintah dari Nabi Muhammad SAW itu langsung Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran surah An-Najm. Di dalam Quran surah An-Najm coba dilihat, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang keluar dari Nabi Muhammad SAW itu tidak lain tidak bukan adalah wahyu dari Allah. Jadi apa yang dikatakan Muhammad itu bukan berdasarkan dengan hawa nafsunya. Itulah yang menjadikan kami umat muslim wajib untuk mengikutinya secara mutlak. Karena Allah Ta'ala, tentu manusia merasa ragu, loh kok kita disuruh ngikut ya? Karena kan manusia tentu ada sifat salahnya, tentu ada hawa nafsunya dalam membuat keputusan. Tapi Allah Ta'ala sendiri yang menjanjikan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tenang saja, itu yang keluar dari mulut Muhammad itu tidak akan ada kecuali hanya wahyu begitu. Baik, saya tanggapi. Terima kasih. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi justru ini menjadi sebuah pertanyaan besar. Jikalau memang betul, Bang Abdul, jikalau memang betul bahwa apapun yang dikatakan Muhammad itu adalah wahyu, lantas bagaimana mungkin Allah menegur Muhammad atas apa yang diucapkannya? Coba, kalau memang apa yang keluar dari Muhammad itu adalah wahyu dari Allah, lantas bagaimana mungkin Allah menegur Muhammad atas wahyu yang keluar dari mulut Muhammad di dalam surat At-Tahrim ayat yang pertama? Iya, betul. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu?
Kalau kita baca di dalam kitab-kitab tafsir, bagaimana di sini Muhammad berkata kepada dua istrinya yaitu Hafsah dan Aisyah, ya, ada yang mengatakan ini masalah madu, ada yang di sini mengatakan masalah Muhammad mengharamkan Maria Kipti, ya, untuk digaulinya. Nah, tentu saja apa yang kalau kita berpegang kepada wama yantiku anil hawa in huwa wahyu yuha, kalau kita berpegang kepada situ, artinya semua yang keluar dari mulut Muhammad itu adalah wahyu. Nah, pasti Pak Ustadz akan mengatakan, akan merevisi ayat itu dengan mengatakan, oh, itu hal-hal yang berhubungan dengan agama. Tapi itu salah. Dalam sebuah riwayat di dalam hadis dikatakan bahwasanya Abdullah ibn Amr pernah menulis apapun yang dikatakan oleh Muhammad. Lalu Bani Quraisy mencegah dia dengan mengatakan, bukankah Muhammad itu hanya seorang manusia biasa yang terkadang berkata dalam keadaan senang, terkadang berkata dalam keadaan marah? Lalu Abdullah ibn Amr mengadu kepada Muhammad dengan mengatakan, wahai Rasulullah, Bani Quraisy mencegahku menulis apapun yang engkau katakan. Lalu Muhammad dengan menunjuk telunjuknya ke arah mulut mengatakan, demi Allah, perhatikan Abdul Halim, demi Allah, tidak keluar darinya, sambil jarinya menunjuk ke arah mulutnya, kecuali kebenaran. Sekarang kita buktikan apakah Muhammad di sini seorang pendusta atau tidak. Ingat, Muhammad mengatakan sambil menunjuk jarinya ke arah mulut, tidak keluar darinya kecuali kebenaran. Tidak keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran. Ingat, tapi dalam sebuah hadis, bagaimana para petani kurma yang mengikuti perkataan Muhammad, mereka malah gagal panen. Suatu kali Muhammad pernah berjalan ke Madinah. Di Madinah dia melihat para petani kurma sedang menyerbuk pohon kurma itu dengan mengawinkan benang sari dan putiknya. Lalu Muhammad mengatakan, apa yang mereka perbuat ini adalah sia-sia belaka. Jikalau mereka membiarkan pohon kurma itu begitu saja, maka kurma itu akan baik-baik saja. Setelah dituruti oleh para petani kurma, lalu ternyata mereka mengalami gagal panen akibat mengikuti perkataan Muhammad yang katanya tidak keluar dari mulutnya kecuali kebenaran, yang katanya wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Lantas hal inilah yang membuat saya tidak mungkin saya percaya kepada seorang Muhammad, Pak Ustadz. Karena apa yang dikatakannya ternyata berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan. Silakan. Oke. Masalah wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kemudian sudah Mas tadi jelaskan panjang lebar. Kemudian tadi surah apa tadi? Surah Tahrim ya ayuhan nabiyyu gitu ya. Ayat pertama. Halallahu lak. Nah, begitu. Nah, begini. Karena Abang bahasnya Al-Qur'an, maka saya juga akan bahas dengan ranah Al-Qur'an. Dalam bahasa begini, ketika Nabi Muhammad SAW berbuat kesalahan dalam ucapannya, lu kan tadi kan Nabi Allah Ta'ala mengatakan tidaklah yang keluar dari lisan Muhammad kecuali itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan cerita tadi yang Abang katakan itu belum selesai sebenarnya Bang. Dan kata-kata yang terakhir kata Abang bilang tadi, apa ini katanya yang keluar dari Muhammad itu tidaklah kecuali adalah wahyu. Itu pertama, saya belum pernah baca yang tadi yang kata-kata terakhir itu yang sebelumnya saya sudah pernah baca. Kemudian bahkan mungkin ada nggak kitanya di sini yang mungkin bisa saya cari nanti. Kemudian yang lafaz yang Abang sebut terakhir itu saya tidak pernah baca, itu mungkin tambahan dari apa. Kemudian itu masih ada lanjutan ceritanya. Ternyata ada hikmah di balik itu semua. Ternyata yang gagal panen itu bukan hanya di situ. Yang gagal panen itu bukan hanya daerah situ, bahkan satu jazirah Arab itu gagal panen lebihnya. Cuman yang tempat yang dikatakan Nabi, mereka bukan gagal panen, tapi kurmanya itu busuk. Ya. Kemudian karena tidak ada yang panen dan hanya di situ saja yang berkurma, walaupun hanya busuk, malah orang-orang yang berada di sekitar sana malah membeli di situ. Oke. Kalau untuk kita nanti insya Allah di live selanjutnya Abang kita akan kita akan jelaskan. Itu ada hikmah di balik itu semua. Kemudian di balik adanya Nabi Muhammad bukan hanya di tahrim saja. Laqad sami Allahu qaulal lati itu ada juga di ayat. Kemudian dalam surah Abasa yang sudah saya bahas, Abasa wa tawalla, Nabi bermuka masam ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lah semua hal tadi itu menjadi pelajaran bagi kita semua. Begini, ada kasus Bang, di mana suatu masa ketika seseorang itu terlalu lebih kemampuannya atau dalam bahasa kitanya itu mukjizatnya sampai dia itu dipertuhankan, menjadikan sesuatu otoritas tertinggi. Udah, dalam kasus ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu menjadikan betul-betul menjaga kemurnian Nabi Muhammad SAW dalam status Rasulnya, sehingga memang Allah Ta'ala bukan salah bukan karena keinginan, memang di-setel salah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mohon maaf sahabatku Bang Abdul. Begini Bang. Tadi kan Al-Quran. Kemudian saya ada pertanyaan satu saja.
Ya, mengenai saya mengatakan hawa nafsu, karena pembahasan kita kan tadi pertama kan di awal kan mengenai wajibkah menjadikan Muhammad sebagai Tuhan. Kita harus clearkan ini, karena saya di live abang ini sudah dikatakan taqiyah, sudah dikatakan ini, sudah dikatakan ini. Kita harus luruskan, wajibkan menjadikan Muhammad sebagai Tuhan. Saya sudah mengatakan dilarang menjadikan Muhammad sebagai Tuhan. Kita wajib mengikutinya dan mencintainya karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Oke. Adapun kalau abang berpendapat itu terserah abang. Kemudian kepercayaan abang tidak ada kepada Nabi Muhammad, tidak apa-apa. Namun kami sebagai umat muslim itu 100% percaya dengan tanggapi sosok. Bang ya. Ya, bentar. Nah, sangat percaya. Kami 100% sama sekali tidak mengingkari bahwa dulu ada seorang yang namanya Isa atau abang sebut sebagai Yesus, dan kami percaya 100%. Dan bahkan saya sangat banyak membaca cerita tentang Yesus atau Nabi Isa, terutama di dalam Al-Quran, dan tentunya nanti Isa atau Yesus nanti akan turun di akhir zaman begitu. Kalau abang tidak percaya, karena abang tadi itulah yang membuat abang 100% tidak percaya kepada Muhammad, itu terserah abang. Tapi kami sampaikan Isa dan Muhammad itu bersaudara. Ketika abang cinta kepada Isa namun tidak cinta kepada saudaranya yaitu Muhammad, dianggap saudara oleh Nabi Isa, ya bukan saudara-saudara tapi dianggap saudara. Nah itu terserah abang. Oke, baik, kutanggapi Bang ya. Baik, baik Bang. Jadi kutanya lah dulu sama abang nih. Bang tadi 12% ya bang, nanti kalau mati berarti. Baik, nggak apa-apa Bang. Oke, baik. Boleh. Bang, mungkin next time kita bisa atur lagi Bang Abdul. Begini Bang Abdul. Oh ini bentar, gimana cara memfollow-nya nih? Bentar. Klik profile itu yang di atas itu, ada logoan itu. Nah, klik profile itu, klik, nanti ada muncul di situ pilihan, pilih aja follow. Sambil itu aku ngomong ya Pak ya. Gini, apalah. Bude Muslim. Salah undang. Turun aku. Kamu yang undang. Iya, salah undang aku. Enggak, kamu lagi siaran sama aku. Iya, saya juga siaran. Ini kamu juga siaran kan, kamu yang undang. Gimana sih? Beda. Bude, Apa? saya tanya, kamu Muslim nggak? Ya. Oke, aku bacakin hadis ya. Nih. Sahlah binti Suhail datang menemui Nabi. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh saya melihat di wajah Abu Huzaifah ada sesuatu karena keluar masuknya Salim ke rumah, padahal dia adalah pelayannya." Maka Nabi SAW bersabda, "Susuilah dia." Sahlah berkata, "Bagaimana mungkin saya menyusuinya padahal dia telah dewasa?" Maka Rasulullah SAW tersenyum sambil bersabda, "Sungguh saya telah mengetahuinya kalau dia sudah dewasa." Hadis riwayat Muslim. Bude, yang saya tanya begini, berarti di dalam Islam boleh seorang wanita dewasa menyusui pria dewasa yang bukan suaminya? Dalam bentuk apa dulu? Ya ini kan ada seorang namanya Sahlah binti Suhail. Sahlah binti Suhail ini kan istrinya dari Abu Huzaifah. Nah, Abu Huzaifah ini punya pelayan laki-laki, sudah dewasa. Nah, karena pelayannya ini keluar masuk rumah. Itu hadis riwayat Muslim ya? Iya, hadis riwayat Muslim. Boleh lah. Berarti misalnya kamu nih, ya kan? Wanita dewasa. Ya. Terus suami kamu punya pelayan laki-laki yang sudah dewasa. Ya. Nah, berarti kamu boleh menyusui pelayan kamu yang laki-laki itu yang sudah dewasa. Ya karena apa dulu? Kan gitu. Karena suaminya biar suaminya nggak cemburu. Oh, ya nggak boleh lah. Kenapa? Gimana sih? Ini kan latar belakangnya. Gila. Bukan ini. Enggak. Gini loh, Bude. Ini latar belakangnya. Coba terima dulu match biar kita match dulu. Boleh. Nah, ini latar belakangnya. Si Sahlah ini kan ngadu. Si Sahlah binti Suhail ini kan ngadu kepada Rasulullah. Bahwasanya Salim ini sering keluar masuk rumah dan itu membuat Abu Huzaifah cemburu. Nah, lalu ngadulah ini Sahlah ini. "Wahai Rasulullah, sungguh saya melihat di wajah Abu Huzaifah ada sesuatu." Maksudnya cemburu. Karena keluar masuknya Salim ke rumah, padahal Salim itu adalah pelayannya dia sendiri. Maka Nabi bersabda, "Susuilah dia, si Salim yang sudah dewasa itu." Ya kan? Nah, Sahlah berkata, "Bagaimana mungkin saya menyusuinya padahal dia telah dewasa?" Maka Rasulullah tersenyum sambil bersabda, "Sungguh saya telah mengetahuinya kalau dia telah dewasa." Nah, di hadis-hadis lain yang riwayat-riwayat lain dikatakan bahwa setelah disusui itu Abu Huzaifah tidak cemburu lagi. Nah, berarti kayak gini kejadiannya nih. Misalnya taruhlah kamu adalah Sahlah binti Suhail. Terus kamu punya suami namanya Abu Huzaifah. Nah, suami kamu ini punya pelayan laki-laki. Nah, pelayan laki-laki ini sering keluar masuk ke rumahmu lah. Kamu lagi pakai anduk atau lagi pakai apa,
Itu buat suami kamu Abu Huzaifah ini cemburu. Nah lalu kamu mengadulah kepada Muhammad. Wahai Rasulullah, di wajah suamiku cemburu karena pelayan laki-lakinya itu sering keluar masuk. Nah di sini dikatakan susuilah dia. Berarti boleh kamu menyusui seorang pria dewasa? Enggak. Bingung. Kalau enggak berarti kamu enggak menentang sabda Rasul kalau begitu. Boleh lah, katanya kan suaminya yang suruh menyusui. Waduh. Loh, kok Suaminya disusui. bukan suaminya, pelayan dari suaminya. Kalau suaminya ya enggak masalah. Gini loh, yang disuruh kamu menyusui. Aku kurang paham loh. Aku jelasin lagi pelan-pelan ya, pelan. Semuanya yang nonton di rumahku jangan hujat ya, aku juga kan kurang tahu. Ya, oke. Aku jelasin pelan-pelan nih. Ada seseorang namanya itu Sahlah. Oke. Sahlah ini seorang wanita yang sudah bersuami. Nah, nama suaminya itu adalah Abu Huzaifah. Sampai sini paham? Paham. Oke, Abu Huzaifah ini punya pelayan laki-laki. Namanya Salim. Iya. Nah, Salim ini sering keluar masuk rumah. Namanya kan pelayan. Iya. Istilahnya pembantunya gitulah ya. Nah, dia keluar masuk rumah. Dilihatlah si Abu Huzaifah ini kadang lagi pakai anduk lah atau gimana, ngeliat terus lah setiap hari. Nah akhirnya Abu Huzaifah ini cemburu. Ya, terus? Nah lalu si Sahlah ini ngadu, wahai Rasulullah, sungguh saya bacakan ya, sungguh saya melihat di wajah Abu Huzaifah, yaitu suaminya dia sendiri, ada sesuatu karena keluar masuknya Salim ke rumah. Padahal dia adalah pelayannya. Yeah. Maka Nabi bersabda, susuilah dia, si Salim itu. Terus? Sahlah berkata, bagaimana mungkin saya menyusuinya padahal dia telah dewasa? Kan udah dewasa nih, kok disusuin? Maka Rasulullah tersenyum sambil bersabda, sungguh saya telah mengetahuinya kalau dia telah dewasa. Di dalam riwayat-riwayat yang lain dikatakan, setelah disusui itu, Sahlah datang lagi kepada Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, sekarang kecemburuan atau raut di wajah Abu Huzaifah itu sudah tidak ada lagi. Nah pertanyaan saya nih kepada kamu, sebagai seorang muslimah ya kan, berarti boleh dong seorang muslimah menyusui pria dewasa yang bukan suaminya? Boleh. Boleh? Waduh, serius? Rasul. Oh boleh, saudara-saudara. Kan perintah Rasul kan? Tapi kalau laki-laki kalau sudah dewasa disusui wanita dewasa itu, nanti apa nggak terjadi yang bukan-bukan? Kan itu kan atas izin perintah Rasul juga. Dia kan cuma melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasul kan? Oke, nah sekarang aku tampilkan lagi hadisnya nih. Ini hadis lain ya, karena hadisnya kan bukan cuma satu nih. Nah nih, dari Aisyah. Ya, ini hadis riwayat Muslim nomor 1452. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, yang pernah diturunkan dalam Al-Qur'an adalah bahwa 10 kali penyusuan menyebabkan adanya hubungan mahram. Kemudian hal itu dihapus menjadi 5 kali persusuan. Kemudian Nabi SAW wafat dan keadaan masih seperti itu. Tahu nggak ini? Jadi boleh menyusui 5 kali susuan. Nggak tahu, aku takut salah ngomong, aku asli takut. Takut salah ngomong. Oke lah. Tapi kayaknya tadi saya dengar ada suara ini. Suamiku. Oh suami, itu bagaimana pendapat suaminya kak? Katanya boleh. Boleh. Berarti misalnya nih suamimu punya, taruhlah apa ya, semacam pelayan gitulah ya. Suamimu taruhlah bos lah, juragan gitu ya. Nah terus dia punya pelayan nih. Nah pelayan itu kan namanya pelayan kan bebas-bebas aja masuk rumah kan. Suruh ini suruh itu kan masuk-masuk aja dia kan. Nah berarti boleh ya kamu menyusui pelayan itu ya. Aku takut salah ngomong, aku nanti aku dihujat. Aku salah ngomong. Udahlah, aku takut. Jangan dipaksakan lah. Aduh, pergi dia sudah. Dia yang ngajukan permintaan ke sini loh. Aduh. Ini pasti bani perekam ini, perekam layar udah ngerekam semua ini pasti.
Silakan teman-teman upload lah di TikTok kalian ya, di beranda-beranda kalian ya. Jadi kalau kalian punya TikTok itu sebenarnya satu senjata pamungkas teman-teman untuk memberitakan sesuatu, ya kan? Karena zaman dulu yang punya TV itu cuma artis. Kalau zaman sekarang semua orang punya TV, yaitu TikTok ini. Jadi semua orang tinggal ngomong aja di depan layar udah kedengeran ke seluruh Indonesia gitu. Ya, jadi kalian gunakan itu TikTok kalian itu. Ya mungkin kalau TikTok kalian asli nanti nggak enak sama temanmu kan, ya kan? Kalau TikTok kalian asli, kamu kenapa sih kok upload seperti itu kan? Tapi kalau TikTok kalian macam namanya aja sang penonton, nah gitu, atau namanya tukang nyimak, nah kalau gitu kan pasti itu cocok itu akun-akun yang seperti itu. Karena saya juga mengerti keadaan kalian ya. Kalian punya teman lah, pastikan teman kantor lah, teman kerja lah, teman ini. Tentu saja kalian menjaga lah. Kalau seperti saya ini kan saya sudah rela-rela saya hilang segala macam teman apa segala macam, ya resiko gitu kan. Seperti itu. Oke, kita naikkan lagi. Ya, tolong ya teman-teman, tolong yang Kristen jangan naik dulu. Putri Rembulan Shop, Muslim Bang. Halo? Halo. Muslim Bang? Halo. Muslim Bang? Iya, Muslim. Kenapa, Bang? Iya, banyak trompet telolet itu apa itu, Bang? Oh, enggak ada trompet, Bang. Ada kayak telolet gitu, bis kayaknya ya. Oh iya, bis Bang, ya, Bang. Jadi ini Bang, jadi Abang tadi sudah menyimak ya? Iya. Ya, jadi hadis ini udah pernah Bang baca? Sudah pernah. Sudah pernah Bang baca. Ya, nah, bacakan lagi loh. Oke, saya bacakan lagi ya. Artinya, Sahlah binti Suhail datang menemui Nabi SAW. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh saya melihat di wajah Abu Hudzaifah ada sesuatu karena keluar masuknya Salim ke rumah. Padahal dia adalah pelayannya sendiri." Maka Nabi bersabda, "Susuilah dia." Sahlah berkata, "Bagaimana mungkin saya menyusuinya? Padahal dia telah dewasa." Maka Rasulullah SAW tersenyum sambil bersabda, "Sungguh saya telah mengetahuinya kalau dia telah dewasa." Jadi menurut ayat ini boleh ya seorang wanita muslimah menyusui pria dewasa yang bukan suaminya, betul? Itu salah, Bang. Kok salah? Oke, coba silakan jelaskan, Bang. Ya, Kita kasih kesempatan mereka jelaskan. ya. Yuk. Itu kan ceritanya gini, Bang. Itu tentang saudara susun, Bang. Saudara susun itu maksudnya gini, Bang. Saudara misalnya kan sayap saudara susun itu kan di dalam apa itu ya, keluarga di dalam keluarga itu kan maksudnya. Waduh. Sebentar. Ini makin kacau. Sebentar, Bang. Sedikit. Gini. Abang saya tanya dulu nih. Abang ngerti nggak siapa itu Sahlah binti Suhail, siapa itu Abu Hudzaifah, dan siapa itu Salim? Oh, ngerti, Bang. Oke, sekarang saya tanya, apa hubungan Abu Hudzaifah dengan Sahlah? Itu saudara, Bang. Saudara, aduh, gini, Bang, itu suami istri, gimana sih? Bang, gini, Bang. Sebentar, Ya, saya ulangi dulu. iya, Apa hubungannya Sahlah dengan Abu Hudzaifah? Itu suami istri, Bang. Suami istri. Iya. Oke, Sahlah dan Abu Hudzaifah suami istri. Nah, lalu Salim itu siapanya? Itu saudara yang disusun saudara susun itu, Bang. Sudah gimana? Karena Salim ini pelayannya Abu Hudzaifah, Salim ini tentulah keluar masuk rumah. Namanya pelayan. Pelayan kan memang tugasnya kan beresin segala pekerjaan bosnya. Iya. Nah, dia pastilah keluar masuk rumah. Nah, itu membuat yang bosnya ini malah cemburu. Nah, datanglah istrinya kepada Rasulullah mengatakan, "Sungguh saya melihat di wajah Abu Hudzaifah, suaminya dia sendiri itu, ada sesuatu karena keluar masuknya Salim ke rumah. Padahal dia adalah pelayannya." Maka Nabi SAW bersabda, "Susuilah dia, si Salim itu." Maka Sahlah berkata, "Bagaimana mungkin saya menyusuinya, wahai Rasulullah? Padahal dia sudah dewasa." Maka Rasulullah tersenyum sambil bersabda, "Sungguh saya telah mengetahui kalau dia sudah dewasa." Jadi menurut hadis ini, berarti bolehkah seorang perempuan muslimah menyusui laki-laki yang sudah dewasa yang bukan suaminya? Boleh nggak? Tidak boleh, Bang. Loh, ini apa? Ini apa yang kau baca ini apa? Maksudnya itu maksudnya jangan seperti itu, Bang. Itu maksudnya diberi perhatian. Kalau cuma diberi perhatian ngapain dia bilang dia sudah dewasa? Aduh. Dia sudah dewasa nih. Gitu, Bang. Bagaimana mungkin saya menyusuinya padahal dia sudah dewasa? Yang artinya susun itu kan bukan kita menyusui, Bang. Itu kan artinya kan
diberikan perhatian, diberikan itu kan gitu Bang. Itu kan juga Dari mana ceritanya? Menyusui itu artinya memberikan perhatian. Berarti kalau ada seseorang yang perhatian sama saya, berarti dia harus nyusuin gitu. Ada aja kamu tuh. Ada aja gitu Bang. Gini loh Bang. Mati Gini loh, orang Bang. terpinggal-pinggal gara-gara kamu loh, jawabanmu loh. Gini loh Bang, gini Bang. Yang artinya kan suson itu kan saudara suson itu Bang. Yang siapa itu kan Bang. Saudara Yang susun. suson itu dewasa itu, Oke Bang. nih, saya tampilkan nama kamu lah. Nih, lihat nih. Nih. Saya bacakan nama kamu ya. Nih. Sebentar. Waduh, lupa saya download. Jadi mengenai persusuan orang dewasa itu ada lagi riwayat-riwayat yang lain gitu loh. Bukan cuma ini. Iya, bahwasanya Aisyah itu juga pernah berkata mengenai hal ini. Nah gini loh Bang, maksudnya kan itu kan Julin susun Bang. Itu saudara sesusu Bang itu Bang. Yang itu Siapa kan, saudaranya coba? Yang siapa itu, Yang saudaranya siapa? Yang tadi itu siapa itu? Siapa? Yang tadi yang apa itu? Orang Siapa kamu yang- aja nggak paham. Bukan mereka. yang tadi itu. Yang tadi siapa sih? Siapa sih situ? Yang tadi siapa? Bacakan aja gitu. Ya udah kamu sendiri yang baca. Kalau saya yang baca jadi kamu nggak tahu apa-apa. Kami yang baca dah. Kalau saya dari tadi yang baca saya terus malah jadi saya yang tahu. Kamu nggak tahu apa-apa. Yuk. Siapa ini? Tapi ya kan Atau kamu dengerin dulu lah ceramahnya ya Khalid Basalamah ya. Dengerin. Beliau waktu bayi diambil oleh istri Abu Hudzaifah dan tidak jelas siapa ayah dan ibunya Abu Hudzaifah si Salim ini. Nggak jelas, bayi dijual di pasar kuda. Datanglah tadi Saliyah radhiyallahu anha bin Iran membeli. Lalu dia bawa pulang, digendong lah si Salim ini. Berjalan waktu, gitu kan, sampai Salim mulai balik. Akhirnya istrinya Abu Hudzaifah ini mulai mau bertanya hukum. Ini gimana nih, anak angkat tapi belum pernah disusuin dan ini tinggal serumah. Lalu dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, Salim telah seperti saya anggap anak saya sendiri. Melihat apa yang dia bisa lihat dari anak-anak saya, melihat saya tinggal serumah dengan saya, tahu semua yang berhubungan dengan rumah saya. Bagaimana hukumnya? Sementara saya sama Abi Hudzaifah berat untuk melepaskan dia. Kata Nabi SAW, susuilah dia. Tuh, dengar gak kamu? Dengar gak? Ini bukan saya yang ketawa, nanti jamaah yang ketawa nih, dengar nih. Mana di sini teman-teman, kalau antum baca ini, kalau antum ikutin dalam kajian di website sudah ada di Bulughul Maram bab di antara ulama tentang masalah sabda Nabi SAW ardi susui si Salim itu. Halo Bang Fujian. Halo Bang, Assalamualaikum. Waalaikum. Oke Bang Fujian, abang muslim pasti Bang ya? Iya Bang, aku muslim Bang, tapi Oke Bang. apa profilnya? Bang, ini Bang. Jadi ada sebuah hadis mengenai seorang wanita yang sudah dewasa disuruh menyusui laki-laki yang sudah dewasa, tapi laki-laki itu bukan suaminya. Oh boleh itu Bang, kayak gitu boleh. Ya makanya itu aku tanya sama abang. Tapi boleh loh Bang kalau ada duitnya Bang. Duit? Kok duit? Nih Bang, aku bacakan tuh Bang ya. Nih, artinya Sahlah binti Suhail datang menemui Nabi SAW. Ya. Oke, Sahlah ini perempuan ya Bang ya, perempuan dewasa. Sudah ada suaminya, nama suaminya itu Abu Hudzaifah. Oke, dia berkata, wahai Rasulullah, saya melihat di wajah Abu Hudzaifah ada sesuatu karena keluar masuknya Salim ke rumah. Padahal dia adalah pelayannya. Maka Nabi SAW bersabda, susuilah dia. Oh, air susunya nempel. Sahlah berkata, bagaimana mungkin saya menyusui dia? Bagaimana mungkin saya menyusui dia? Padahal dia adalah pria yang telah dewasa. Maka Nabi SAW tersenyum sambil bersabda, sungguh saya telah mengetahui kalau dia telah dewasa. Nah jadi menurut hadis ini Bang, abang kan muslim ya, aku bertanya Bang. Berarti boleh Bang, seorang wanita muslim yang sudah punya suami menyusui laki-laki lain yang sudah dewasa yang bukan suaminya? Jawab Bang. Silakan. Boleh lah Bang, aku aja kadang nyusu sama istri orang. Buset. Gawat ini Bang, buset. Oke, aku nggak tanya abang nih. Misalnya gini, abang punya istri nih, ya. Nah, abang punya pelayan laki-laki, anak buah lah, punya tangan kanan abang, ya. Nah, karena orang itu tangan kanan abang, pas keluar masuk rumah kan bebas dia. Ya. Kunci abang kasih, ya kan?
Jangankan masuk rumah, masuk kamar, semana masuk. Namanya anak buah, anak tangan kanan kan? Nah, akhirnya karena dia sering keluar masuk itu, abang ini kadang-kadang cemburu. Nah, terus istri abang itu datang kepada Rasulullah, bilang begini, wahai Rasulullah, saya melihat di wajah Fujilian ini ada raut cemburu di wajahnya bersehubungan dengan anak buahnya yang sering masuk rumah. Nah, kemudian di sini dikatakan Muhammad mengatakan susuilah dia. Nah, lalu Sahla berkata, umpamanya istri abang berkata, bagaimana mungkin saya susui dia? Dia pria sudah dewasa. Aku jawab nih, lalu aku udah tahu ini. Aku jawab ya. Bilang sama karyawanku itu, binimu cantik nggak? Kalau cantik tukar susu. Bahaya bang dia. Gawat nih abang. Berbahaya. Bang, tapi kita nggak ngomong masalah pribadi, Bang. Banyak kan orang sifat-sifatnya beda-beda kan, Bang. Ada orang yang seperti adik. Kita maksudnya ngomongin Islam nih, Bang. Dalam ajaran agama Islam itu boleh nggak, Bang, kayak gitu, Bang? Ya kalau dalam ajaran agama Islam ya nggak bisa lah, Bang. Tapi hadisnya begini loh, Bang. Tapi mungkin seperti ini, Bang. Tapi mungkin namanya kita menolong orang yang lagi kehausan, itu berpahala, Bang. Bang, kan ada air putih, Bang. Loh, abang lucu. Betul ada air putih, tapi kalau yang meminta itu pengennya susu, kalau nggak dikasih tapi kita punya susu, berdosa, Bang. Bang, masalahnya, Bang, kalau perempuan dewasa, Bang, ada laki-laki dewasa nyusui perempuan dewasa, apa yang akan terjadi, Bang? Yang pasti, Bang, aku pun pernah juga nyusu kayak gitu loh. Oke, Bang. Ini aku putari sedikit ya, Bang, ya. Klipnya dari Ustadz Kalimah Salama, Bang, ya. Nih. Ya, aku suka. Di sini teman-teman, kalau antum baca ini, kalau antum ikutin dalam kajian di website sudah ada di guru-guru maram, Gimana, Bang? Apa? Ulangi. Mau, Bang, makanya jangan ngomong dulu. Sebentar, Bang, ya. Dikit aja, sedikit. Palingin cuma 30 menitan, Bang. Rambak rodoa khusus bab menyusui. Khilaf di antara ulama tentang masalah sabda Nabi SAW arbi'i, susui si Salim itu. Salim ini sudah balik, gitu kan? Tuh, ya kan, Bang? Terima dulu. Aku jawab ya. Apa katanya? Susui si Salim ini. Terus Salim itu sudah balik. Udah. Mau dibilang Ustadz itu kan maunya kalau orang yang lagi kehausan, susuilah biar kau tuh berpahala. Itunya, Bang, maksudnya itu, Bang. Berarti, Bang, istri abang kalau ada pelayan abang nih, taruhlah dia angkat-angkat lah kan, angkat-angkat berat kan. Haus lah kan. Aduh, Bu majikan, Bu bos, saya haus nih. Boleh lah istri abang untuk nyusui dia? Ya, ada syaratnya, Bang, boleh. Tapi minimal susu punya miliknya bagus kan. Bahaya, Bang Rima. Bang Rima. Bang, kita bukan ngomong masalah pribadi loh, Bang. Kita ini ngomong masalah agama loh, Bang. Iya, kalau pribadi abang aku nggak tahu lah, aku tutup mata lah, Bang. Dalam ajaran Islam yang aku tanya, Bang, apa boleh seperti itu, Bang? Jadi aku tanya balik sama abang. Kalau abang lagi berada di suatu gurun pasir yang betul-betul panas, kita bilang. Abang memang butuh air putih atau air susu, tapi kebetulan air putih nggak ada. Tinggal susu yang ada di situ, ada wanita yang kita bilang airnya itu ada, bisa diminum. Kalau abang tidak meminum, abang bisa dipanggil malaikat, abang mati. Tapi kalau diminum, abang bisa minum, abang bisa hidup kembali. Tapi keadaannya bukan gitu loh nih, Bang. Enggak, ini aku tanya sama abang. Ini aku kasih pilihan sama abang. Abang kalau minum susu itu abang haram, abang berdosa. Enggak, abang minum, abang mati. Oke. Itu kalau perkara seperti itu agak sulit, Bang. Agak sulit. Gini, tapi masalahnya gini, ini Salim ini kan dia tidak sedang berada di padang pasir. Kalau saya pun tetap enggak, Bang. Tetap enggak, Bang. Karena gini, air susu itu dia itu bentuknya bukan untuk meredakan haus, Bang. Itu untuk bayi, Bang. Tunggu dulu, berarti abang jawab, abang pilih dipanggil malaikat, dipilih ke alam barja, apa abang hidup kembali? Abang hidup sehat? Saya enggak milih, Bang. Ya, harus abang pilih, nggak bisa harus abang pilih. Oke, pilihannya apa aja itu? Kalau abang minum, abang berdosa karena bukan muhrim. Kalau tidak abang minum, abang tersiksa. Ujung-ujungnya abang tidak minum. Tidak minum, Bang. Tidak minum. Berarti abang nggak bisa nge-lab lagi, abang nggak bisa main TikTok. Gini, masalahnya gini, Bang. Posisi Salim ini kan dia tidak berada di padang pasir. Tidak ada situasi yang mewajibkan dia untuk minum susu itu. Tidak ada situasi yang mendesak supaya dia itu agar bisa lanjut hidupnya karena minum susu itu. Ya kan? Nah, makanya aku tanya tadi, Bang, sebagai ajaran Islam, kita nggak ngomong, makanya agak serius dikit, Bang. Nggak ngomongin orang per orang, karena sifat-sifat orang beda kan. Menurut ajaran Islam nih, Bang, sesuai dengan hadis ini, bolehkah berarti seorang wanita dewasa menyusui laki-laki yang bukan suaminya?
Bang, kalau abang cerita masalah hadis, tiap ulama ini hadisnya beda-beda loh bang. Berarti hadisnya meragukan bang? Dibilang meragukan tidak, tapi kalau kita ulama si A hadisnya begini, si B begini, si C begini. Tapi kalau pada dasarnya logikanya manusia hidup, apapun ceritanya, istri kita menyusui yang bukan lakinya atau bukan muhrimnya, itu memang nggak boleh. Tapi ini bang, sampai Sahlah itu ngomong begini, bagaimana mungkin saya menyusuinya padahal dia telah dewasa? Maka Rasulullah SAW tersenyum sambil bersabda, sungguh saya telah mengetahui kalau dia telah dewasa. Berarti kan di sini bisa bang? Ya bisa, tapi gini bang, pada dasarnya intinya udah kita harus lihat yang masuk itu memang orang yang membutuhkan atau tidak. Kalau memang betul-betul orang yang membutuhkan, dia lapar, dia haus, memang cuma kita yang bisa menolong dia. Oke bang, aku kasih info nih bang. Jadi ini perkara cemburu sebenarnya bang. Jadi di dalam hadis-hadis riwayat yang lain, karena bukan satu ini hadisnya bang, ada banyak itu. Dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari itu ada banyak. Jadi ceritanya bang, itu begini. Suruh dulu penonton abang pindah kemari bang. Gini bang. Jadi perkaranya ini biar dia itu tidak cemburu lagi. Di sini ada atas 50 udah, aku mau jawab. Saya atas 50, aku nggak mau jawab. Ini masih 22. Masih 22. Oke lah bang, aku pun nggak bisa maksa-maksa penontonku bang. Masalahnya mereka punya HP masing-masing. Kan nggak bisa aku paksa-paksa. Pindah ke sana. Nggak bisa. 50. Nah, sudah cepat. 50. Kita terima lagi teman-teman. Kita terima lagi Mecha. Kita kasih semangat dulu. Semangat teman-teman. Oke bang, jadi ini perkaranya itu sebenarnya masalah cemburu. Cemana? Jadi gini. Jadi suaminya si Sahlah ini kan cemburu. Cemburu gara-gara pelayan laki-lakinya itu ya bebas-bebas keluar masuk rumah gitulah. Padahal dia memang pelayannya sendiri. Jadi serba salah lah istrinya ini. Loh, itu kan pelayanmu. Dia masuk rumah kan gara-gara pelayanmu, kok malah kamu cemburu gitu. Ngadulah dia kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, sungguh saya melihat di wajah Abu Huzaifah ada sesuatu karena keluar masuknya Salim ke rumah. Padahal dia adalah pelayannya sendiri. Maka Nabi bersabda, susuilah dia. Sahlah berkata, bagaimana mungkin saya menyusuinya padahal dia telah dewasa? Maka Rasulullah tersenyum sambil bersabda, sungguh saya telah mengetahui bahwa dia telah dewasa. Nah, di dalam riwayat-riwayat yang lain bang, bukan cuma nanya ini hadisnya, dikatakan keesokan harinya Sahlah itu datang lagi kepada Rasulullah mengatakan, sekarang kecemburuan itu, raut wajah cemburu itu sudah hilang dari wajah Abu Huzaifah. Jadi biar nggak cemburu lagi Abu Huzaifah itu, disuruh susui. Jadi, ku tanya dulu sama abang ini ya. Tanya sama abang. Mana enak air putih sama susu? Iya enak air putih bang. Aku tanya sekali lagi sama bang, mana enak air putih sama air susu yang dikandung istri kita? Ya enak air putih bang, aku nggak pernah ngerasain air ASI waktu aku kecilnya aduh bang. Kalau bayi kita nyusu netek, tapi nggak tahu rasanya kayak apa, udah lupa. Kalau udah dewasa nggak pernah lagi bang. Abang sudah beristri? Iya. Abang sudah beristri? Iya. Mana enak air putih dari istri kita atau air putih dari dapur? Air putih bang? Iya, air putih dari istri atau air putih dari dapur? Itu maksudnya? Ya lebih enak air putih dari dapur. Lebih enak air putih dari dapur? Kalau aku lebih enak air putih dari istriku, kalian setuju nggak di sini? Setuju nggak kalau air putih dari istri itu lebih enak ketimbang air dapur? Menurutku air dari dapur. Air dari dapur lebih murni. Kalau susu itu bang gini, kalau susu itu bang cocoknya untuk bayi. Bang, kalau orang dewasa bahkan kena susu bisa sampai begitu ngerasa aneh rasanya gitu bang. Itu namanya air susu udah umur 40 tahun ke atas bang, udah sepet. Bahaya bang ini bang, gawat ini dia nih. Tapi gini bang, kita kembaliin loh bang. Coba kita dengar penjelasannya Ustadz Khalid. Ini bang, tuh sambil kasih kipatnya sudah. Bang, percayalah gipmu tidak akan bisa melebihi gipku di sini bang. Tap layarku di sini lebih kencang bang. Ya. Jangan kau merasa kuat di situ. Bang, berapa di sana bang? Berapa di sana? Berapa di sini? Belum berakhir semua itu. Jangan. Lihat tuh makin kencang kan tempatku kan. Wah, lihat tuh udah jauh bang. Kalah bang, udah keok jauh. Ketinggalan bang. Ini baru kata ALS lawan pesawat bang. Buruk. Jadi kutanya kau dulu bang Edis, kalau kau kalah nanti di akhir, apa mau kau buat? Kalau aku kalah aku ngesot lah. Ngesot aku dari Amplas sampai sampai Samosir, ngesot. Nah, aku mau kalau kau kalah.
Bingung dia. Aku mau kalau kau kalah, kau kasih dulu kami hafalan doa untuk biar istri nggak marah kalau kami nyusu di luar. Bang, aku kasih ayat ada aku kasih ayat. Mau? Apa? Ada ayatnya. Biar istri nggak marah ada. Aku mau dengar ayatmu kalau penonton. Oke, baik. Kubacakan ya Bang ya. Kubacakan nih Bang. Anissa. Bentar ya. 24. Kubacakan ya Bang ya. Nih. Jadi kalau istri Abang nanti macam-macam kasih ayat ini. Tunggu jangan kau baca dulu. Kita main lagi. Oke, biasa baik. dibaca kau. Baik. Ayo kita terima, kita jabanin dia. Kita jabanin sampai mana? Yuk, ya. Artinya surat An-Nisa ayat 24. Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki sebagai ketetapannya atas kamu, dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian itu mencari istri-istri. Perhatikan nih Bang. Tunggu. Woi, kalian kasih aku mawar-mawar woi, budak. Budak sebenarnya. Tapi teman-teman, memang kalau TikTok ini teman-teman, kalau nggak ada gip itu nggak semangat. Betul yang dibilang Abang ini memang betul itu. Bikin semangat memang. Tapi walaupun nggak ada pun Bang, tetap maju terus Bang, jalan terus. Walaupun nggak ada orang kasih syukur. Tapi dinikahi Bang, bukan berzina loh, dibilang ke depan istri ini. Dan dihalalkan bagi kamu di sini ada laki-laki Bang ya. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian itu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya sebagai suatu kewajiban, dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang telah. Tunggu. Mana? Kau bilang diharamkan, tapi kalau memang halal lah. Iya. Tadi kan Abang bilang, gimana caranya biar istri-istri tidak marah kalau Abang menyusu di luar, betul? Ya. Nah, makanya Abang cari istri-istri dengan uang yang Abang miliki. Nikah lagi? Iyalah gimana? Ajaran apa? Bang, tapi Abang Muslim, gimana sih Abang nih? Emang betul. Ini kita cakap serius ya dulu ya. Emang yang namanya istri lebih dari satu tuh boleh, asal kita katanya harus bisa menyeimbangi. Tapi istri itu apa ridho? Bang, menurut Ustadz Abdul Somad. Tunggu stop. Woi, gip lah. Bang, menurut tunggu, belum digip lah, woi. Gip lah. Ya, menurut Ustadz Abdul Somad, apakah perlu minta izin kepada istri kalau ingin menikah lagi? Nah, Ustadz Abdul Somad mengatakan begini, kalau saya laki-laki pergi taruhlah ke luar kota atau kemana, saya mau nikah lagi di sana, perlukah minta izin kepada istri pertama? Tidak perlu, kata Abdul Somad. Kalau diceraikan kan tinggal talak saja. Misalnya Abang gini, taruhlah Abang pergi ke puncak Bogor, oke? Pernah kalah dia, bujang juga nih. Bang, Abang tahu nggak? Kalau Abang pergi ke puncak, misalnya Abang lihat nanti, Abang misalnya orang Arab nih, ya kan? Nah, Abang pergilah ke puncak. Nah, Abang lihatlah di situ misalnya ada gadis cantik. Tunggu, belum ada yang ngegip. Tunggu. Udah, jalan terus itu gipmu, Bang. Itu. Nah, gini. Jadi setelah itu Abang ambil istri di puncak itu. Tapi dinikahi Bang, bukan berzina loh, dibilang. Dinikahi, dikasih mahar. Sudah? Nah, sebulan kemudian Abang mau pulang. Abang talak dia, Abang ceraikan. Udah cerai ya? Kan sudah aku kasih maharnya. Boleh nggak begitu Bang? Kan nikah kemarin, nikah. Cuman sebulan, udah Abang talak aja kan. Kalau mau cerai kan tinggal talak, betul? Kasihan anak orang, woi. Kau pun ada. Iya. Tapi istrinya, tapi dia merasa ridho kok. Kalau dia merasa ridho gimana? Tapi ini aku tanya sama kau Bang. Kau Muslim? Tadi kan sudah aku bilang sama Abang, aku kan sebagai non Muslim, makanya aku bertanya sama Abang. Oh, jadi gini. Memang kalau di dalam ajar, tapi kau non Muslim kok? Kan belajar Bang. Oh, iya. Udah gitu.
Ini kita saling bertanya. Tunggu, belum ada yang ngegip lah kalian. Tunggu. Belum ada yang ngegip. Nggak bisa kita bahas. Belum ada yang ngegip ya. Belum ada yang ngegip. Nggak bisa kita bahas. Oke, kita bahas ya. Jadi aku tanya dulu sama abang kan non muslim nih. Ada apa juga? Kalian nggak ada yang namanya perceraian, maksudnya pernah aku dengar cerai itu orang non muslim katanya nggak bisa cerai, itu betul? Kalau di dalam Bible memang nggak bisa, Bang. Jadi peraturannya begini, apa yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Oke. Kecuali si istri itu meninggal lah. Kalau meninggal maka si suami bisa nikah lagi. Tunggu Bang, belum ada yang ngegip. Ini kan biar ada kali dua, tunggu, belum ada yang ngegip. Tadi aku mau tahu itu dulu. Tunggu, belum ada yang ngegip. Kau tahan dulu, kau tahan. Gimana? Ya seperti tadi, kalau dia istrinya sudah meninggal atau suaminya sudah meninggal, ya pastilah bisa nikah lagi. Gitu. Kalau istrinya masih ada, orang tua mau cerai. Sebenarnya nggak boleh, Bang, sebetulnya. Tunggu, kecuali nggak capek ini, tunggu. Jangan ini orang ini kan. Kecuali karena zina, Bang ya. Kalau karena perzinahan bisa diceraikan. Maksudnya enggak, tapi yang pernah ku dengar lah ya. Katanya kalau misalkan non muslim itu cerai katanya nggak bisa. Ya kayak abang bilang tuh, mungkin kalau istrinya sudah tiada, sudah dipanggil bapak di atas, dia baru boleh nikah lagi. Gitu. Gini, kalau masalah rumah tangga, ekonomi apa itu nggak bisa. Kalau perzinahan boleh. Seperti itu. Tapi kalau ini orang nggak ngegip lagi, apa banyak orang. Nah gini Bang, tadi kan gini Bang, abang kan pengen tadi supaya abang pengen cari susu, ya kan? Betul? Nah, ini cerita susu nanti sebentar kita. Aku tanya kalian dulu. Kalau misalkan di agama non muslim, kalian itu dibolehkan nggak kalian itu cerai di agama atau di negara? Itu. Kalau dalam agama di dalam negara pasti ada Bang, pasti ada. Tapi kalau negara ya boleh. Tapi kalau dalam agama sebenarnya nggak bisa. Makanya kalau gereja biasanya dia nggak akan mau kalau menikahkan orang yang udah bercerai, kecuali gereja-gereja yang ya tertentu lah mungkin ada bisa. Tapi kalau setahu saya nggak ada Bang gereja yang mau nikahin kayak gitu. Aku pernah ada kenalan ya termasuk inilah dekat lah sama aku ya. Dia cerita begini, Dis banyak loh ada orang-orang seperti itu datang ke tempat saya pengen dinikahin, pengen dapat surat pernikahan dari gereja saya. Tapi nggak aku kasih karena ternyata setelah aku selidiki dia cerai tadinya gitu. Belum ada lagi Bang, tahan. Tunggu dulu. Nis ada gas, dah cepat. Nah, kita tahu juga ini memang. Nah, jadi intinya kalau secara negara pasti tetap boleh itu di negara. Sama juga Bang, di dalam Islam kan tidak boleh keluar dari agama Islam. Tapi kalau dari negara boleh-boleh aja gitu. Karena peraturan negara sama agama itu nggak selalu sama gitu. Karena kita kan tidak menganut sistem hukum agama. Kita menganut sistem negara. Hukum agama itu hanya sebagai sumber-sumber tapi dia sifatnya itu tidak nomor satu gitu Bang. Oke. Nah sekarang gini Bang, aku pengen nunjukin tadi Bang ya, biar nanti kalau istri abang marah, coba abang putarkan dulu nih, dengarkan Bang, sebentar aja Bang ya. Tunggu jangan dulu, belum ada yang ngegip. Nggak mau. Ini udah aku catat. Belum selesai catatan kita. Nah. Oke, kita dengar ya. Kawin tanpa pengetahuan istri pertama, sangat tegas. Betul. Menikah istri pertama tak tahu sahabat tak siapa. Mereka tak jawab. Ada mempelai lelaki, ada wali, ada mahar, ada saksi dua, ada ijab dan kabul. Ada tak di situ tertulis rukun nikah 1, izin bini pertama? Mana ada? Wajib lah, biar bisa dengar aku wajib lah. Video jangan tingkatnya dipotong. Sebab rata-rata tempat banyak lelaki tak bertanggung jawab. Di mana bumi dipijak, di situ bini bertambah. Nah, dengarkan Bang. Jadi menurut Abdul Somad Bang, rukun nikah itu nggak ada Bang izin istri Bang. Jadi kalau misalnya nih, abang pergi ke puncak, ya kan? Abang ambil istri lagi di situ, abang nikahi dia, kasih mahar, ada wali, ada ijab dan kabul, sah. Nah perkara nanti bisa ku jawab. Sebentar Bang. Biar ku jawab. Biar ku jawab. Perkara nanti abang sebulan sudah bosan, abang talaklah dia. Asal, nah tadi kan abang bilang, oh, kasihan anak orang. Kalau dia ridho Bang, yang penting kan udah dikasih sama abang duit. Nggak masalah Bang. Gitu loh. Minimal capek biar ku jawab ini, biar ku jawab.
Minimal mawar, Bang. Iya, Mawar itu berapa, Bang, nilainya, Bang, kalau mawar, Bang? Mana ada 1 poin, Bang. Kalau mawar kalau nggak salah 1.000 perak ya? Mana sampai, Bang, 1.000 perak? Enggak, mereka beli 1.000 tapi sampai kita itu cuma 400 perak kan? Iya, wanted itu. Ah, gimana, Bang? Karena kan dipotong separuh sama TikTok kan? Iya. Iya, jadi mereka beli 1.000, kita cuma terima 400 perak. Itu pun nanti kalau udah pindah dimasukin ke rekening, motong lagi. Jadi kita terima cuma 30%. Oh, itu aku nggak tahu, Bang. Aku nggak pernah. Iya, Bang, aku udah hitung-hitung kok. Memang kayak gitu, Bang. Woi, kalian pindah lah kemarin lagi. Woi, ini Bang, aku ada yang mau tanya masalah di kepercayaan orang Abang. Ya, enggak apa-apa. Silakan, Bang. Silakan, Bang. Woi, pindah lah kalian kemarin, minimal penontonku 70 orang lah. Tadi Abang bilang katanya 50, udah lebih 50 loh, Bang. Ini Bang sekarang, Bang. 43 karena Abang kurang greget. Aku nggak kurang greget, ini belum selesai, Bang, bacaan kita, Bang. Ini belum selesai, Bang. Yang tadi biar istri nggak marah. Gimana itu? Oke, aku bacakan lagi, Bang, ya. Anissa 24. Bentar, belum ada yang ngasih mawar, Bang. Bentar. Barusan tadi topi loh, Bang. Topi lebih tinggi, Bang, daripada mawar, Bang. Udah coba Bang, ini baru sampai tadi. Udah cepat. Nih. Dihalalkan bagi kamu laki-laki ya, laki-laki muslim. Selain yang demikian itu, yang di atas tadi, mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Nah, perhatikan ayat yang ini. Tadi kan Abang bilang setelah dinikahi terus diceraikan gimana? Nah, ini ayat ini jawabannya. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya sebagai suatu kewajiban. Nah, ini jawabannya, Bang. Dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang telah kamu saling merelakannya sesudah menentukan mahar itu. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi kalau misalnya gini, Bang, Abang pergi ke puncak, bawa uang, taruhlah misalnya berapa juta gitu kan. Nah, terus Abang nikah lah di situ. Istri pertama nggak perlu tahu, Bang, kata Abdul Somad tadi. Kan nggak ada dalam rukun nikah itu atas izin pertama. Yang penting satu, ada wali, ada saksi, ada ijab dan qabul. Sahlah pernikahan itu. Tak perlu istri pertama ada di situ untuk sahnya perkawinan. Nah, setelah 1 bulan nanti Abang di situ, Abang mau pulang lah misalnya ke Medan, ya kan? Abang ceraikanlah dia dulu. Talak cerai. Betul? Betul. Ya kalau pas nikah datang istri pertama ya viral lah, Bang, viral. Makanya istri pertama jangan tahu lah, Bang. Tek layar mawar gib lah. Jadi kalau menurut ajaran Islam, Bang, nikah siri itu sah, Bang? Jawab. Woi, kalian gitu jawab. Oke. Tadi Abang bilang nikah siri sah atau enggak kan? Kalau nikah siri itu, ini kita cakap serius ya, woi. Ya. Kalau nikah siri itu kalau untuk di agama Islam, kita ambil zina lah itu sah. Tapi kalau untuk betul, saya setuju. Yang kasihan itu nanti anaknya. Kenapa aku bilang anaknya kasihan? Kalau memang jadi istilahnya nggak ada namanya anak haram, tapi nanti ketika kita bilang si ayahnya nanti sudah tiada, udah. Ini yang aku tahu ya, Bang. Yang tahu ketika ayahnya sudah tiada, si anak ini nggak dapat harta gono gini. Tapi kan bisa, Bang, menikah nggak perlu harus punya anak, Bang. Menikah nggak harus punya anak. Kan kita sudah tahu nikahnya kan hanya semacam temporary gitu. Wajib lah, woi. Aku sih. Tapi kan bisa, Bang, dengan perjanjian, ya. Wajib lah, woi. Dengan perjanjian bahwa nikahnya itu tidak perlu punya anak dan hanya sebulan saja. Bang, sah nggak? Ya bisa sih, Bang. Kalau kayak gitu, Bang, aku udah pernah kulaku itu, Bang. Nggak nikah siri. Itu namanya nikah mut'ah, Bang. Tahu nggak, Bang, nikah mut'ah? Nikah mut'ah. Itu bukan nikah mut'ah, aku bilang, Bang. Itu bukan nikah mut'ah, itu namanya nikah muntah kucing. Bukan muntah loh, Bang. Nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu tunggu dulu. Bujuk kok kalian tengok lah tuh bisa. Capek kali. Tunggu dulu, Bang. Orang ini kok enak aja nonton nggak mau. Udah. Bang, nggak boleh, Bang, begitu. Penonton itu, Bang, kerelaan hati mereka, Bang, mau ngasih. Nggak ngasih pun nggak apa-apa. Cuman. Orang tuh mau berpahala nggak? Kutanya. Iya, kan nggak semua, Bang. Nggak semua loh dari mereka itu mampu, Bang. Gitu loh.
nggak semua dari penonton. Belum selesai gitu. Kalau mereka mau ngasih ya ngasih bang, kalau nggak ngasih jangan dipaksa bang. Memang bang, biar abang tahu ya bang. Kalau sesuatu yang dipaksa itu memang tidak ada enaknya. Tapi setelah kita paksa, dia sudah merasakan dipaksa itu enak. Bahaya. Dipaksa bang, besoknya bang, bukan kita yang nelpon bang, dia pura-pura di WA-nya, Wak. Abang di mana katanya? Udah dia pura-pura. Oke bang, kembali ke ini tadi bang. Jadi besok bang, kalau misalnya istri abang marah, iya kan? Kau di sana ada wanita. Kalau nanti ku bacakan nggak ada asiatnya, makin parah. Gimana? Inbox bang. Aku nanti yang ini sama dia bang. Kau berani kau menantang Al-Quran gitu bang? Nih di sini dikatakan begini. Dihalalkan bagi kamu, kan halal bang, betul? Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian itu, maksudnya yang di atas tadi, mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina, betul? Iya. Nah, jadi kalau nanti misalnya istri abang marah-marah, kau udah ada perempuan lagi di sana, aku kan boleh mencari istri-istri dengan harta yang kumiliki, gimana? Boleh nggak? Ya, aku belum yakin kalau kayak gitu. Aku bacakan bang, An-Nisa ayat ke-24. Tunggu, hadisnya ada ini, hadisnya ada. Ini malah Al-Quran bang, bukan hadis lagi, ini Al-Quran ini, lebih tinggi bang. Tunggu dulu, aku enggak, ini masalahnya kalau nanti enggak manjur. Nah, bang, kalau sudah Al-Quran bang, mana berani seorang muslimah menantang Al-Quran. Sudah kafir nanti dia bang, betul? Iya. Iyalah kafir lah hukumnya kalau dia menantang firman Allah. Saya bacakan nih. Dan ini yang diharamkan bang ya. Diharamkan. Bang, penontonku turun nih bang. Sambil kita lanjut nanti naik sendiri bang ya. Diharamkan. Minimal 70 orang lah penontonku, tunggu dulu bang. Nonton orang ratusan di situ. Di sini yang nonton udah 1.100 bang. Masakin nggak bisa yang pindah seperempatnya aja. Bang, kalau penonton yang dipaksa-paksa itu cuma sehari rame bang, besok nggak rame lagi. Jadi kalau penonton itu bang harus yang murni-murni bang, yang konstan aja, pelan. Ini penonton abang murni semua nih bang, ada robot bang ya? Murni semua ini penontonku. Aku malah nggak kenal robot-robot itu apa, nggak aku kenal itu apa. Tunggu dulu bang, suruh dulu pindah seperempat aja di sini. Ya udahlah, pindahlah sebagian dari kalian yang mau pindah ke channel dia, woi. Udah anu dia. Nah, sambil kubacakan ya, nanti mereka sambil hijrah itu ke sana. Nih bang. Diharamkan juga diharamkan juga kamu mengawini wanita-wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki sebagai ketetapannya atas kamu. Berarti abang nggak boleh mengawini perempuan yang sudah ada suaminya. Nah, jangan salah bang. Abang jangan salah. Boleh bang. Jangan salah bang, boleh. Boleh gimana nih abang? Kalau abang bilang boleh, kalau Quran bilang nggak boleh. Nah ini. Nah sekarang gini, yang dihalalkan ini bang, dan dihalalkan ini kasih sama istri abang nih, dan dihalalkan bagi kamu. Ini berarti aku bilang nanti sama biniku ya. Dihalalkan bagi kamu, maksudnya laki-laki, ya orang-orang yang beriman laki-laki. Selain yang demikian itu mencari istri-istri dengan harta yang kamu miliki untuk dikawini, bukan untuk berzina. Jadi abang itu sah mencari istri dengan harta yang abang punya. Enggak, maksudku nanti ngomong sama biniku cuman awalnya. Kalau menurut Abdul Somad tidak perlu ngomong bang, kalau menikah lagi. Hah? Tidak perlu ngomong, karena apa? Karena sahnya pernikahan, sahnya perkawinan itu gimana? Sahnya perkawinan itu bang tidak ditentukan dari izin istri pertama. Selagi perkawinan abang yang nanti yang di lain tempat itu ada saksi, ada wali, ada ijab kabul, maka sahlah pernikahan itu. Nah nanti bang, kalau istri abang udah telepon. Baik, apa respon teman-teman terhadap video yang barusan kita dengarkan? Menarik kan? Lucu tapi nyelekik gitu ya. Lucu tapi pedes. Lucu tapi fakta yang dibukakan ya. Tuliskan tanggapan teman-teman di kolom komentar. Bagi teman-teman yang berperang atau teman-temanku muslim yang tidak siap menerima pernyataan-pernyataan daripada apologetik Kristen tersebut, ya skip saja. Mending dengarkan ceramah-ceramah yang lain atau tidak usah menonton debat-debat antar lintas agama daripada nanti menimbulkan suasana hati yang tidak enak. Perdebatan-perdebatan yang lumayan keras itu bagi orang-orang yang siap dikoreksi dan mengoreksi lah itu ya, supaya tidak timbul perkara-perkara yang tidak diinginkan ya, supaya ada
keseimbangan dalam hal beragama. Jangan sampai teman-teman itu begitu sibuk membahas Alkitab lalu berkata itu dakwah, lalu ketika dibalik dengan cara membahas Islam dan mempertanyakan lalu membacakan justru kalian kepanasan. Nah, dari awal hingga akhir kita bisa melihat tampilnya beberapa orang polemikus ya. Lalu mereka dengan begitu garang teman-teman berbicara juga yang kurang etis, kurang baik dan kurang lembut begitu ya. Oleh karena dipertanyakan imannya. Saya tidak tahu kesiapan mereka ini. Padahal yang dibacakan itu sebuah fakta yang dibaca dari kitab suci kalian. Jadi dia tidak mengarang, bahkan tidak menafsirkan teman-teman. Dia bertanya dan dia mengarahkan seperti itu. Apakah benar seperti itu? Dan dari teman-teman kita muslim yang di dalam tadi pun mengakui, oh iya benar gitu. Tapi kenapa kok di awal-awal tadi begitu sampai tidak bisa mengontrol diri sehingga mengeluarkan kata-kata yang kurang pantas begitu ya. Tapi sangat disayangkan. Tapi ya begitulah teman-teman ya. Nah, dari orang-orang ini kita menemukan standar ganda teman-teman. Standar ganda. Kenapa saya bilang standar ganda? Kalau kita bisa melihat dan mendengar, menyaksikan di setiap channel-channel umat muslim, bahkan sudah disebutkan tadi ada oknum, misalnya Zakir Naik, Zuma dan lain sebagainya itu. Kalau kita bisa melihat mereka setiap hari pekerjaannya itu teman-teman, membahas Alkitab, membahas iman kekristenan. Mereka tidak membahas Quran, hadis dan lain sebagainya. Mereka membahas dan mengutak-atik. Tapi mereka ini mungkin buta atau seperti apa saya nggak tahu. Atau memang sengaja mereka mendiamkan diri, lalu mereka meresponi kekristenan seperti apologetik ini karena membahas kitab suci mereka, bahkan mempertanyakan. Nah, disinilah timbul standar ganda yang mereka pertontonkan. Kalau membahas keyakinan orang lain, mereka sebut itu dakwah. Tetapi kalau dibalas dengan membahas kitab suci kalian sebut itu lain sebagainya, hujat dan lain sebagainya. Di mana nalar kita itu? Kalau memang tidak mau membahas, kalau memang agama tidak mau dibahas, maka suruh dulu para ustadzmu, suruh para polemikusmu itu untuk berhenti membahas iman kekristenan. Sampai kapan kalian bermain flag victim atau memiliki standar ganda? Sampai kapan? Mata kita ini bukan lagi setiap sekali sebulan, setiap hari melihat bagaimana para polemikus ustadz setiap hari kerjaannya membahas Alkitab. Saksikan Donditan dan lain sebagainya itu, Kainama dan lain sebagainya itu, teman-temannya, pokoknya kru-krunya semua, tidak ada kerjaan setiap hari. Lalu kok pede kali kalian berkata bahwa jangan membahas agama orang lain? Harusnya kalian itu berkaca kepada kitab suci kalian yang berkata lakum dinukum waliyadin, ya kan? Berkaca lewat itu. Bahkan kalau tidak salah surat Al-An'am ya, jangan melampaui agama itu teman-teman pasti tahu gitu loh. Udah diperingati. Bahkan jangan mencaci maki atau menghina gitu. Udah diperingati. Kalau memang itu kalian imani itu ada dalam kitab suci kalian, ya monggo lakukan. Jangan bahas kitab orang lain supaya kalian tidak juga dibahas. Kan enak tuh mengkritisi keyakinan sendiri. Enak tuh mempertanyakan keyakinan kita sendiri. Supaya lebih dalam, kita cari secara arkeologi, kita cari secara historis dan lain sebagainya. Apakah imanku ini benar apa enggak? Adakah keselamatan apa enggak? Kan harus seperti itu daripada para ustadz musim membahas Alkitab gitu ya. Oke teman-teman, rasanya sampai di sini saja ya. Ya kiranya kasih Kristus yang memberkati dan menyadarkan banyak orang supaya diselamatkan dari kebinasaan. Karena ketika kebenaran diberitakan ada orang yang mendengar dan menerima, maka dia dimerdekakan dari kegelapan yang segelap-gelapnya oleh kasih Kristus. Oke teman-teman, tidak perlu kepanasan. Sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.